Masih ikut di Geraha Wahid Mas ini kan? Yang Kalau itu pas ibu-ibu. pas kesehatan Kemarin libur kok. libur ya. Kemarin Kadang libur. mau di kadang numpuk enggak lewat lebar. Ada katanya liburan. Jamaah haji udah berapa bulan? Belum? Jamaah haji udah berapa bulan? Sudah Mas. Tanggal 4 kemarin mulai. Ada yang meninggal, ada yang hilang. Bilang Ada Mas. Ini soalnya jadwalnya tadi sudah keluar gitu, udah pulang berarti. Mulai kapan Mas? Besok sini, Besok Senin. Bapak murah. mungkin murah banget. Haji Mas. Ayo bolak balik ya. Iya, murah banget. Belum tahu. Belum tahu Mas.
Cek. Cek. Kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa kita semuanya mendapatkan kebaikan, kasih sayang, rahmat dan tambahan taufik serta hidayah dari Allah Jalla Sya'nuhu. Pada kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan sedikit melanjutkan pembahasan kita kemarin dari mencari bekal untuk pulang. Karena kematian adalah pulang. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat transit. Sedangkan akhirat merupakan tempat tinggal yang sebenarnya. Dan di akhirat hanya ada dua tempat tinggal, ibu-ibu. Di akhirat hanya ada dua tempat tinggal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Quran, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia akan masuk ke dalam neraka dan sebagian manusia akan masuk ke dalam surga. Jadi tempat tinggal di akhirat hanya ada dua pilihan. Yang pertama adalah di neraka, yang kedua adalah di surga. Maka barang siapa yang dia masuk surga, maka dia telah mendapatkan puncak kebaikan, puncak kenikmatan. Dan barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia telah mendapatkan puncak keburukan. Allah mensifati neraka dengan wabi'sal masir, tempat yang paling buruk. Wasa'at masiro, sejelek-jelek tempat, seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka. Meskipun ketika di dunia dia barangkali orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses, orang yang paling tenar, orang yang paling kaya, orang yang paling terhormat, orang yang paling dipuja-puja. Tetapi kalau dia masuk neraka, dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Sebaliknya, orang yang masuk surga, ketika dia masuk surga, dia akan gembira. Meskipun ketika di dunia barangkali dia orang yang paling miskin. Di dunia dia orang yang paling dihinakan. Di dunia mungkin dia orang yang paling tidak dianggap, yang pendapatnya tidak dianggap, orang yang paling menderita, orang yang paling sakit. Tetapi ketika dia masuk surga, dia tidak pernah menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu di dunia jadi OB? Nah, enggak ada seperti itu, Bu. Dia pasti akan bersyukur. Meskipun di dunia mungkin dia tukang sampah, di dunia mungkin dia pengemis, mungkin di dunia dia kere, dia keblangsak, dia miskin, dia fakir, dia dihina orang, dicaci maki orang, direndahkan orang, diinjak-injak orang, diludahi orang. Mungkin jadi pekerjaan yang sangat rendah, yang sangat hina, tetapi kalau dia masuk surga, dia tidak pernah menyesal. Dia pasti akan gembira, dia pasti akan sukses. Maka sering kita sampaikan, orang yang sukses itu orang yang punya dua ciri. Yang pertama adalah
dia dijauhkan dari neraka dan masuk surga. Maka ketika kita masuk surga itulah sukses yang sebenarnya. Karena apapun yang kita minta di surga pasti keturutan. Tidak mungkin di surga ada sesuatu yang kita inginkan tidak keturutan. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sedikit bagaimana cara agar kita bisa meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Yang pertama, agar kita bisa meninggal dunia dalam kondisi yang baik, kondisi yang bagus, kondisi yang diridhoi oleh Allah, kondisi yang disayang oleh Allah. Yang pertama, berusaha memperbanyak amal rahasia. Berusaha memperbanyak amal rahasia. Secara umum, syariat kita itu ada dua macam. Yang pertama, ada syariat amalan yang perlu ditampakkan. Ada beberapa syariat yang kita diperintah untuk menampakkan. Seperti misalkan adzan, disuruh menampakkan, sholat berjamaah di masjid, sholat hari raya, kemudian akikoh, kurban, umroh, haji, gitu. Kemudian lagi takbiran, apalagi Bu? Sholat Jumat, membaca talbiyah. Ini contoh-contoh ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Bagaimana kita ingin menyembunyikan ibadah umroh? Ya sulit. Apalagi jenengan pegawai harus izin kantor, gitu, harus izin atasan, ya sulit. Maka mau tidak mau ya harus ditampakkan. Ada orang pengen haji sembunyi-sembunyi, ya sulit. Bagaimana? Mesti ketemu orang di sana, gitu. Sulit. Maka kalau ibadah itu tidak bisa disembunyikan, ya nggak masalah. Yang masalah tinggal menjaga hati. Yang kedua, ada ibadah itu yang kita disyariatkan untuk disembunyikan. Seperti misalkan sholat sunnah, sholat duha, sholat witir, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lain selain sholat fardu. Kemudian puasa-puasa sunnah, puasa Senin, puasa Kemis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Syawal, dan yang lain. Kemudian juga sedekah, bisa kita sembunyikan. Kemudian juga berzikir. Zikir ini ibadah yang ringan, ibadah yang mudah, ibadah yang gratis. Orang nganggur ragat, ibadah yang murah, mudah, simpel, nggak kemeringet, tapi pahalanya sangat besar. Maka kita berusaha memiliki amal rahasia, punya amal rahasia. Kalau bisa diperbanyak amal rahasia kita. Bagaimana caranya? Caranya ya jangan cerita, jangan suka cerita kebaikan kita. Kemudian juga tidak pasang status misalkan, kemudian kita sembunyikan. Sebagian orang-orang yang solih terdahulu, mereka itu ketika mau berinfak, misalkan contoh, jenengan mau infak 100.000, maka ketika kotak amal jalan itu Bu, 100.000 jenengan bungkus dengan 2.000. Nanti kan sebelah jenengan kan yang melihat kan cuma 2.000, padahal isinya 100.000. Bisa seperti itu. Ini kan teknis saja. Sebagian orang ketika dia itu misalkan puasa, tampak lemes, tampak letih, tampak ngantuk, dia berusaha semangat agar tidak disangka puasa, padahal dia puasa. Ada orang yang ketika dia membaca Al-Quran dia menangis, mungkin di masjid, mungkin apa, dia pura-pura flu, dia pura-pura batuk. Padahal dia menangis sebenarnya. Ini untuk menyembunyikan keikhlasan. Jadi yang pertama, memperbanyak amal-amal yang rahasia. Kalau itu memang bisa dirahasiakan. Sebagian kaum muslimin, sebagian mereka itu tidak bisa beribadah kecuali dengan rame-rame. Sehingga sebagian kaum muslimin ketika sholawat harus sholawat rame-rame, sholawatan rame-rame, zikir rame-rame, istighosah rame-rame. Apalagi Bu?
doa rame-rame gitu, talbiyah rame-rame dipimpin, nggak harus seperti itu, zikir rame-rame, takbiran rame-rame, baca Quran rame-rame, nggak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Jadi berusaha kita memperbanyak amalan rahasia yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita nggak tahu. Jadi sesekali jenengan sedekah rahasia. Takmir orang ngerti, istri nggak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu, tetangga nggak tahu. Itu antara jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar kita bisa beribadah dengan rahasia, maka cari waktu-waktu yang ketika manusia tidur. Seperti misalkan sholat malam. Ini untuk melatih ibadah rahasia, Bung. Jam 3 bangun, jam setengah 4 bangun, anak tidur, istri tidur, suami tidur, tetangga nggak lihat, jenengan berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah jenengan bisa nangis, bisa istilahnya berlezat-lezat, merasa nikmat bersama dengan Allah. Jadi usahakan kita itu bisa berlezat-lezat, bersenang-senang, bernikmat-nikmat, betah lama, berdua-duaan dengan Rabb kita, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah seharian bersama anak, seharian sama orang, seharian sama konsumen barangkali, seharian sama teman, seharian sama keluarga, sisihkan waktu 1-2 jam kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha bisa nangis, bisa terenyuh, bisa terharu, bisa merasa lezat berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, nanti ketika kita meninggal dunia di alam barzah, kita bersendirian. Maka orang yang dia sudah terbiasa berdua-duaan dengan Allah, ketika nanti dia di alam barzah, di alam kubur, dia merasa tidak sendirian. Saya ulangi, ketika seseorang itu di dunia sudah sering berdua-duaan dengan Allah, dia merasa lezat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti tatkala dia di alam barzah, dia itu merasa tidak sendirian. Dia punya Allah. Dia merasa punya teman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia secara fisik dia sendirian, tapi dia merasa ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasa berusaha berlezat-lezat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maksiat itu ada lezatnya, ada nikmatnya, ada enaknya, maka ibadah juga ada lezatnya, ibu-ibu. Kalau kita sudah sholat dalam tahap, sudah sampai tahap merasa lezat dengan sholat, ini bagus. Tapi kalau kita sholat pinginnya lagi Allahu Akbar, pingin dan rambung, lah ini masalah berarti. Ada orang baru 1 Ramadan pingin dan bodoh misalnya, Bu. Berarti dia belum merasakan manisnya puasa. Sholat tarawih baru 1 rakaat, Allahu Akbar, kapan rambung? Ini berarti dia belum merasakan lezatnya sholat. Sebagaimana maksiat itu ada lezatnya, zina ada lezatnya, minum khamar ada lezatnya, korupsi ada lezatnya, mencuri ada lezatnya, maka ibadah itu juga ada lezatnya. Maka barang siapa yang dia sudah merasakan kelezatan ibadah, maka dia sudah sampai tingkatan yang luar biasa. Baik, ini yang pertama, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara cara agar kita bisa meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah adalah jangan berbuat zalim kepada manusia. Jangan mendolimi orang lain, ibu-ibu. Jangan menyakiti, jangan mengganggu, jangan mencela, menggibah, atau menyakiti orang lain. Mendolimi orang lain itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah mendolimi, mengganggu fisiknya.
Mungkin kita tampar, kita saduk, kita kampleng, kita jewer, padahal dia tidak salah. Kita ludahi, kita intinya fisik. Kita sakiti fisiknya. Yang paling parah ya kita bunuh. Ini mengganggu fisiknya. Yang kedua adalah mengganggu hartanya. Dengan cara kita rampas hartanya, kita curi misalkan, mengurangi timbangan ketika kita jualan, misalkan kita menipu, memalsu nota, memalsu data, memalsu kwitansi, dia mengambil harta, mendolimi harta orang lain. Kemudian juga misalkan lagi misalkan mencuri, merampok, korupsi. Ini namanya mendolimi, mengganggu harta orang lain. Yang ketiga adalah mengganggu kehormatan orang lain dengan cara menggibahnya, mencelanya, menjelek-jelekannya, menuduhnya yang tidak-tidak tanpa bukti, atau nyinyir, apalagi Ibu, komentar-komentar yang tidak benar misalkan, menuduhnya dan seterusnya. Ini 3 bentuk mendolimi orang lain. 3-tiganya kalau bisa kita hindari. Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan bi'sa zad ilal ma'adi al-udwanu 'alal ibad. Bekal yang paling buruk ketika kita mati adalah kezaliman kepada orang lain. Itu bekal yang paling buruk. Kata Ats-Tsauri, la'an ulqiyallaha bisab'ina dzamban fima baini wa bainallah ahwanu min an talqahu bi dzambin wahidin fima baini wa bainal ibadi. Kata beliau, seseorang itu mati membawa 70 dosa. Tapi berkaitan dengan hak Allah itu lebih ringan daripada dia mati membawa 1 dosa tapi berkaitan dengan hak manusia. Kenapa, Bu? Si A mati membawa dosa 70 tapi berkaitan dengan hak Allah. Si B mati membawa 1 dosa tapi berkaitan dengan hak manusia. Itu lebih berbahaya membawa 1 dosa tapi berkaitan dengan hak manusia. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita mati membawa 70 dosa, mudah bagi Allah untuk memaafkan, selesai. Tapi kalau kita membawa dosa, kezaliman kepada manusia, pernah mengganggunya, pernah memfitnahnya, pernah menuduhnya, lalu dia nggak terima, dia nuntut nanti di akhirat. Ini yang berbahaya. 1 maksiat, 1 dosa yang berkaitan dengan manusia itu lebih berbahaya daripada 70 dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Karena hukum asal Allah itu pengampun, Allah itu pemaaf. Sedangkan manusia itu hukum asalnya dia tidak mau memaafkan. Apalagi di alam mahsyar, di depan dia ada neraka. Dia butuh pahala, kesempatan. Ada orang yang pernah mendolimi dia, kesempatan untuk mengambil pahala dia. Maka kalau bisa kita jangan sampai berbuat zalim kepada seseorang. Dan biasanya kezaliman itu terjadi antara orang yang lebih kuat dengan orang yang lebih lemah. Misalkan antara bos dengan karyawan, bos dengan pembantu misalkan, atau suami mendolimi istri, misalkan orang tua mendolimi anak, pemerintah atau penguasa mendolimi rakyat, juragan mendolimi bawahan, atasan mendolimi bawahan. Dan tadi biasanya kezaliman itu terjadi antara yang lebih kuat, yang lebih kaya dengan yang lebih miskin atau yang lebih lemah. Baik, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita meninggal dunia 0 kezaliman. Nek saged, Bu, mati 0 kezaliman. 0 kezaliman. Baik kepada suami, kepada istri, kepada anak. Kalau kita pernah mendolimi orang,
meskipun itu anak kita, cucu kita, mertua kita, orang tua kita, bisa menuntut dia nanti di akhirat. Bisa menuntut, bisa menuntut, Bu. Kalau di dunia seorang ayah itu dia rela berkorban mati-matian untuk demi anaknya. Seorang suami dia rela pergi pagi pulang sore, peras ringan banting tulang, bekerja ngelembur untuk istrinya, untuk anaknya, cucunya. Tapi Bu, di akhirat tidak seperti itu. Nanti di akhirat itu masing-masing orang bagaimana, yang penting aku selamat dari neraka. Itu prinsipnya, Bu. Anaknya mau di neraka enggak masalah, istrinya mau di neraka enggak masalah, yang penting dia di surga. Itu prinsip manusia nanti di akhirat. Kalau di dunia enggak seperti itu. Di dunia tadi orang tua rela, yang saya sakit enggak apa-apa, saya lapar enggak apa-apa, saya dipecat enggak apa-apa, saya yang dicaci maki enggak apa-apa, saya enggak makan enggak apa-apa, sementing anakku berpakaian, anakku sukses. Itu di dunia. Di akhirat tidak, ibu-ibu. Gitu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nanti itu di akhirat manusia ketika melihat istrinya akan lari, melihat suaminya akan lari, melihat anaknya, orang tuanya akan lari. Lari kenapa? Lari takut dituntut. Lari takut dituntut. Mungkin orang tua enggak menafkahi anaknya, mungkin orang tuanya tidak mendidiknya dengan benar, mungkin anak ini tidak menafkahi orang tuanya ketika sudah tua dan seterusnya. Nanti akan saling menuntut. Suami istri, anak, bapak, cucu bisa saling menuntut kalau ada kezoliman di antara mereka. Dan Bu, maka nek saged nggih di dunia itu, Bu, punya prinsip mengalah, Bu. Nek saged, nek bisa nggih di dunia itu, jadilah orang yang suka mengalah. Sudah, kita dicaci maki, kita didolimi, kita diambil hartanya, sudah. Kalau kita bisa mengambil, ya kita ambil, kalau enggak ya sudahlah, enggak apa-apa, Bu. Dan suka mengalah. Jadi orang yang gampangan, ngoten Ibu-ibu. Jadi orang yang mengalah, jangan menjadi orang yang mentang-mentang, nggih. Memang ketika kita di dunia mendolimi orang, mungkin dia nggak bisa melawan. Mungkin dia pembantu kita, mungkin dia karyawan kita, mungkin dia bawahan kita, sopir kita. Tapi dia punya Allah. Nanti ada akhirat, dia akan menuntut kita, dan bisa jadi Allah membela dia. Kalau dia sudah dibela Allah, kita sudah posisi kalah. Kemudian yang ketiga di antara cara agar kita bisa meninggal dunia dalam kondisi yang bagus adalah segera bertaubat, ibu-ibu. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Kemarin kita sudah menyampaikan, Bu, nggih, di antara ciri mati buruk adalah apa, Bu? Masih ingat, Bu? Di antara ciri mati buruk adalah mati membawa dosa besar, nggih. Di antara ciri mati buruk adalah seseorang mati dalam kondisi membawa dosa. Si A dia merampok. Hari Senin merampok. Kemudian hari Selasa dia bertaubat. Hari Rabu dia meninggal dunia. Orang seperti ini dia dihitung mati baik. Karena dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya si fulan hari Rabu dia zina. Kemudian Kemisnya dia mati. Berarti dia mati membawa dosa zina. Maka si fulan ini dihitung mati buruk karena dia mati membawa dosa zina, ibu-ibu. Jadi di antara ciri mati buruk adalah mati membawa dosa besar. Jelas, nggih? Maka sering kita sampaikan, tidak ada orang kafir yang mati baik. Seluruh orang kafir pasti mati su'ul khotimah. Saya ulangi, Bu. Seluruh orang kafir pasti mati dalam kondisi su'ul khotimah alias mati buruk. Kenapa? Karena dia mati membawa dosa super besar, yaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang kafir yang tidak berbuat syirik? Ya tidak ada. Adakah orang kafir yang tidak bermaksiat?
Ya tidak ada. Seluruh orang kafir dia pasti berbuat maksiat. Bahkan dia melakukan maksiat terbesar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, misalkan Bu nggih jenengan punya tetangga Bu pendeta. Pendeta Nasrani Bu nggih. Misalkan Bu, setiap hari cuma dari rumah ke gereja, rumah gereja bertahun-tahun Bu. Dia nggak pernah nyolong, nggak pernah zina, nggak pernah makan babi, nggak pernah minum khamar, nggak pernah ngerasani wong, nggak pernah korupsi, nggak pernah judi, nggak pernah mabuk, nggak pernah nyolong. Satu kampung mengatakan ini pendeta top, pendeta bagus, pendeta baik, pendeta yang akhlaknya jos misalnya Bu. Dia cuman gereja rumah. Hanya ibadah makan tok Bu. Nggak pernah molimo, nggak pernah makan babi, nggak pernah nyolong, korupsi, nggak pernah Bu. Lah sih, apakah dia berbuat maksiat Bu? Apakah dia punya maksiat? Apa maksiatnya Bu? Nah, meskipun dia nggak pernah makan babi, dia nggak pernah minum khamr, dia nggak pernah judi, nggak pernah nyolong, tapi pendeta ini dia telah berbuat maksiat terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini Yesus putra Allah, meyakini Yesus anak Allah, meyakini Nabi Isa itu anak Allah, meyakini Roh Kudus itu Tuhan. Ini apa ini? Maksiat terbesar. Pelakunya diancam di neraka kekal abadi selama-lamanya. Dan ibu-ibu, makanya iman itu sesuatu yang paling mahal ibu-ibu. Bahkan sering tak sampaikan Bu nggih, orang yang beriman dengan orang kafir itu nggak bisa dibandingkan Bu. Orang yang beriman, orang mukmin dengan orang kafir itu tidak bisa dibandingkan. Mungkin pernah kita sampaikan Bu nggih, ada seorang mukmin Bu, si fulan lah. Si fulan dia muslim, dia mukmin. Kemudian dia memperkosa ibu kandungnya, bayangkan Bu. Ibu kandungnya diperkosa lalu dibunuh, dicel-cel, dimutilasi, lalu ibunya dibakar, lalu abunya disebar ke laut, ke angin dengan bangga. Lalu dia mati Bu. Bahkan si fulan ini nggih, dia hari-harinya tuh nyolong, maling, mabuk, madon, kerampong, zina, judi, molimo, teler, mendem, wah mengerikan Bu. Dunia hitam, dunia gelap, preman dia, tapi dia muslim. Dia mukmin. Hatinya ada iman ibu-ibu. Jelas Bu nggih? Ini tetangga jenengan Bu si fulan. Satu kota Semarang Bu mengatakan fulan ini orang jahat misalnya Bu. Satu Semarang berapa juta ya Mas? Mungkin 3 juta ya. 3 juta orang di Semarang ini fulan ini jahat ini. Bajingan tengik. Ngaten Bu nggih misalnya Bu nggih, jahat, preman, bertato, kurang ajar Bu. Tadi di akhir hayat dia memperkosa ibu kandungnya, lalu dibunuh, dimutilasi, dibakar, lalu dia mati. Tapi dia muslim. Jelas nggih? Ini tetangga jenengan sebelah kanan Bu. Jenengan punya tetangga sebelah kiri namanya si Alan misalnya Bu. Tapi dia Nasrani. Nasrani ini dia nggak pernah zina, nggak pernah nyolong, nggak pernah mabuk, nggak pernah ngerasani wong, nggak pernah nyakiti orang. Pokoknya dia satu Semarang mengatakan ini orang baik, misalkan Bu. Mengatakan, memvonis si Alan ini orang top, orang baik, nggak pernah menyakiti. Dengan tetangga, dengan teman sekantor, dengan keluarga, dengan pokoknya jos gandos menurut manusia. Bu. Ya oke. Pertanyaan Bu, di sisi Allah, si fulan ini sama si Alan ini Bu, lebih mulia mana Bu? Fulan tadi muslim tadi yang nyolong, mabuk, mendum, kerampok, korupsi, judi. Betul nggih? Jawabannya Bu, tidak bisa dibandingkan Bu. Enggak bisa. Si fulan ini calon penghuni surga.
Si Alan ini calon penghuni neraka abadi selama kekal di dalamnya. Seluruh kebaikan si Alan tidak ada gunanya. Kenapa, Bu? Nggak punya iman dia, Bu. Jadi iman itu sesuatu yang paling berharga, itu iman, Bu. Sejahat-jahatnya manusia, kalau dia punya iman, pasti masuk surga, pasti. Kebalikannya, sebaik-baiknya manusia, menurut kacamata manusia tadi, Bu, satu Semarang ini jos ini, pahlawan ini, dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Bu. Misalnya, Bu, ketika mati mungkin yang melayat jenazahnya jutaan orang, bunga duka cita satu truk misalnya, Bu. Tapi kalau dia mati kafir, nol, Bu. Nggak ada nilainya, Bu. Ya lihat banyak orang yang dia baik menurut manusia, seperti barangkali ya Bunda Teresa, kemudian Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, itu kan orang-orang baik. Mereka bukan penjahat, mereka bukan perampok, mereka bukan liar, enggak. Mungkin mereka membela hak asasi manusia, membela kemanusiaan, berkorban untuk manusia. Tapi kalau dia mati kafir, seluruh kebaikannya nol. Meskipun dia dianggap pahlawan, bagi manusia namanya harum, jadi pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Bu. Setiap Agustusan hening cipta mulai enggak ada gunanya, Bu. Jadi orang muslim sama orang kafir itu enggak bisa dibandingkan, enggak bisa. Orang muslim calon penghuni surga abadi selamanya. Orang kafir calon penghuni neraka abadi selama-lamanya, ibu-ibu. Betul, ibu-ibu. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, Bu, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, tadi sudah kita sampaikan, di antara ciri mati buruk adalah mati membawa dosa. Betul, ibu-ibu. Kenapa? Orang yang mati membawa dosa, dia diancam dengan neraka. Nah, agar kita ini mati dalam kondisi tidak membawa dosa, ya bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia, ibu-ibu. Kemarin sudah kita sampaikan, Bu, ada berapa, Bu, syarat bertaubat, Bu? Kemarin sama, Bu, syarat bertaubat. Sebagaimana sholat itu ada syarat-syaratnya agar diterima oleh Allah. Nah, yang pertama ada 8 kemarin, Bu, agar bertaubat kita diterima, karena tidak semua taubat diterima, Bu. Tidak semua sholat itu diterima. Tidak setiap orang yang haji, hajinya diterima. Tidak setiap orang yang umroh, umrohnya makbul, enggak, Bu. Sama, tidak setiap orang yang bertaubat, taubatnya diterima. Tapi harus memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Yang pertama harus muslim. Jelas, Bu, muslim, Bu, tadi sudah kita sampaikan. Kalau ada orang kafir dan kemudian dia bertaubat dari zina, bertaubat dari merampok, bertaubat dari minum khamr, tapi dia masih kafir, maka taubatnya tidak diterima. Yang kedua harus ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu murni mengharap pahala, pujian, sanjungan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengharap pahala, sanjungan, pujian, surga, wajah Allah, ridho Allah, surga Allah, sanjungan Allah. Itu namanya ikhlas, ibu-ibu. Kalau ada orang yang dia berhenti dari makan riba, tapi nggak enak sama tetangga, berarti nggak ikhlas. Mas, jenengan kok sekarang berhenti dari makan riba, Mas? Ora enak aku karo Pak RT. Nah, berarti tobatnya karena Pak RT. Ya, Mas, jenengan kok sekarang nggak zina lagi, nggak zina lagi. Saya kata dokter itu nanti kena penyakit HIV. Nah, berarti dia berhenti bukan karena Allah, tapi karena Pak dokter. Mas, jenengan sekarang kok nggak pernah mabuk misalnya. Marnu, Mas, aku takut kena liver. Nah,
Berarti dia bertaubat bukan karena Allah, tapi takut karena liver, ibu-ibu. Ini taubat seperti ini tidak diterima. Betul nggih? Ada orang yang dia berhenti dari makan riba, berhenti dari sesuatu yang haram karena ora enak, sungkan sama tetangga, nggak enak sama ustadz, nggak enak sama teman, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama ini berarti bukan karena Allah, Bu. Jelas mungkin. Jadi taubat kita akan diterima, ikhlas murni mengharap pahala, sanjungan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki taubatnya. Yang ketiga, tidak mengulang, nggih. Ini Bu, yang ketiga itu bertekad untuk tidak mengulang. Bukan mengulang, nggih, bertekad. Artinya kalau ada orang yang bertaubat lalu dia mengulang, nggak masalah, Bu. Yang penting ketika dia bertaubat itu dia punya tekad nggak mengulang. Namanya manusia ya wajar, nggih, ketika dia terjatuh, terjerumus ke dalam maksiat yang sama. Contoh, Bu, nggih, minggu ini dia wis taubat, bertekad kuat, tekad bulat untuk tidak melihat film porno misalnya, Bu. Taubat tenanan, Bu. Lalu 3 bulan kemudian dia nonton meneh. Mungkin godaan syahwat, mungkin karena pengaruh teman, mungkin karena pengaruh lingkungan, akhirnya nonton meneh. Pertanyaan, Bu, apakah taubat yang pertama tadi diterima? Diterima, Bu, karena tadi sudah punya tekad kuat untuk meninggalkan. Lalu dia tadi nggih nonton meneh. Lalu dia sadar taubat meneh. Ya Allah, tenan taubat, Bu, tenanan, Bu. Setelah setahun kemudian dia nganggur dhewean, syahwatnya memuncak, nonton meneh. Bu, misalnya nggih, apakah taubat yang kedua diterima? Diterima. Tapi ini dosa baru, ini dosa baru, Bu. Jelas ya? Taubat meneh, Bu. Tenanan, ya Allah, ampuni aku bla 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 bla, ngoten, Bu, nggih. Seminggu kemudian nonton meneh, Bu. Apakah taubat yang seminggu lalu diterima? Diterima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu senang ketika ada hambanya yang bertaubat. Si fulan dia nyolong sekali, lalu taubat, Allah senang. Nyolong yang kedua, taubat meneh, Allah tetap senang. Nyolong yang ketiga, taubat meneh, Allah tetap senang. Nyolong yang ke-10, taubat meneh, Allah tetap senang. Nyolong yang ke-1000, nyolong, ngoten, Bu. Taubat meneh, Allah tetap senang. Nyolong pinten, Bu? Ping 3000, nyolong, Bu, nggih. Taubat meneh, Allah tetap senang. Allah itu suka, senang sekali kalau ada orang yang dia bertaubat, ibu-ibu. Maka setan itu sangat berusaha sekuat tenaga agar manusia tidak bertaubat. Maka ibu-ibu, sebesar apapun maksiat dosa yang kita lakukan, jangan berputus asa. Dan Bu, karena mudah bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Yang penting tadi ketika bertaubat itu ada tekad yang kuat, ada niat yang bulat untuk meninggalkan maksiat tadi. Tapi kalau dia tobat, ya Allah ampuni aku, ya Allah, tapi ini jero hati, gue tak baleni meneh. Ini gak bisa seperti ini. Allah Maha tahu isi hati kita loh, Bu. Ya, pas Ramadan taubat ini, taubat dari judi. Yang jero hati, gue bodoh tak baleni meneh. Ya ini Allah Maha tahu. Allah Maha tahu isi hati kita, ibu-ibu. Kan kemarin sudah kita sampaikan, mungkin maksiat sebesar apapun, sebesar langit, sebesar gunung, sebesar bukit, maksiat sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, sebanyak tetesan hujan, sebanyak jumlah daun di muka bumi, sejumlah bintang di langit, sejumlah pasir di padang pasir, kalau diampuni oleh Allah selesai, dia pasti akan masuk surga. Dan Bu, sebaliknya maksiat sekecil apapun, seremeh apapun, seringan apapun, sesedikit apapun, kalau tidak diampuni oleh Allah, ya di neraka.
Jelas nggih? Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, bermacam-macam. Dia nyolong, dia mabuk, dia maling, dia ngerampok, zina, khamr, maksiat ini, macam-macam, semua maksiat dilakoni, Bu. Tapi Allah mengampuni, selesai. Mungkinkah? Ya mungkin. Dan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Si A zina 1000 kali, Allah ampuni, ya di surga. Si B zina sekali, Allah nggak mengampuni, ya di neraka. Mungkin, ya mungkin. Dan terserah Allah. Tidak ada yang bisa protes dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Si Amin Homer setiap hari sak gentrong, bendino mabuk sak gentrong, mabuk ribuan puluhan tahun. Allah mengampuni, ya swarga. Si B minum khamr 1 gelas, 1 sendok lah, 1 sendok. Allah nggak mengampuni, ya di neraka. Mungkin, ya mungkin. Ngerti Bu? Maka yang paling penting itu bagaimana kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan kita barangkali punya masa lalu, namanya manusia, mungkin masih muda, masih beling, masih nakal, masih SMP, masih SMA, pernah nakal, pernah beling, pernah pacaran, pernah malas nota, malas ambil kertas kantor, yang ini, yang itu, yang macam-macam lah Bu. Tidak usah putus asa. Yang penting sekarang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tadi nasuha. Ngoten nggih, jadi tidak mengulang. Kemudian yang berikutnya apa tadi Bu? Yang ketiga Bu, tidak punya tekad untuk tidak mengulang. Yang berikutnya adalah menyesal. An-nadam. Jadi ada rasa penyesalan. Getun, gelo. Dia kalau ingat tuh menangis, bukan malah bangga Bu. Ini ciri-ciri orang yang tobatnya ditolak, bangga dia. Mas, aku mbiyen ki lho, pas masih muda Mas, zina ki bolak-balik. Ini namanya bangga Bu. Kudune disembunyikan, dia merasa malu. Bukan malah dibanggakan. Biyen pernah ngini, pernah judi, pernah judi aku menangan Mas. Wah, masih ada di preman aku biyen diwedeni sak kampung. Ini namanya bangga. Ini ciri-ciri tobatnya ditolak. Orang seperti ini ciri-ciri tobatnya nggak diterima, Bu. Dia merasa bangga. Harusnya dia merendah. Dia merasa kecil, dia merasa bodoh, dia merasa hina, merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang malah bangga. Pilu aku kurang ngerti toh. Nah. Lalu berikutnya Ibu adalah kalau maksiat itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia minta maaf. Ini penting Bu niki Bu. Kalau maksiat itu, dosa itu berkaitan dengan hak makhluk, tadi mungkin nyolong, pernah mengambil kertas kantor, mungkin pernah ngeprint kantor orang, ngomong karo bos, misalnya mungkin barangkali jenengan PNS, ASN mungkin jenengan apa Bu? Ya banyak lagi namanya pelanggaran pernah malsu nota, malsu data, malsu kwitansi, pernah mengambil barang teman, pulpen kantor, kertas kantor jepuk barang tetanggane kalau sandal korupsi, macam-macam lah Bu. Ambil gorengan 10 ngomongin 5 naik angkot orang bayar, macam-macam mungkin lah. Sekarang sudah sadar, maka minta maaf. Minta diikhlaskan, datangi dia, datangi dia minta maaf agar diikhlaskan. Kalau minta ganti ya kita ganti. Termasuk utang piutang Bu. Ini perkara penting utang itu Bu. Banyak orang yang dia meremehkan utang. Utang itu membuat manusia di barzah tidak nyaman. Membuat dia gelisah nanti di alam barzah Bu. Itu utang. Kalau belum dilunasi dia gelisah, dia nggak tentram, dia nggak ayem. Itu masalah utang. Kalau nggak selesai di dunia, di akhirat ibu-ibu, maka utang itu perkara yang sangat berbahaya, Hati-hati dengan utang. Bahkan kata Nabi, orang yang mati syahid akan tertahan, akan tertunda masuk surga gara-gara utangnya durung lunas.
utang ibu-ibu. Maka jenengan yang masih punya utang Bu, segera nggih dibayar ibu-ibu. Nek perlu mangan ngirit, nggak apa-apa Bu. Ini berarti dia punya tekad untuk melunasi. Barang siapa yang dia itu punya tekad kuat untuk melunasi, Allah akan menolongnya. Allah akan membantunya. Allah akan memudahkannya. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang dia punya utang, alas bayare sae nggih, sae sudah Allah akan mempersulit dirinya. Ono wae kebutuhan. Betul Bu. Nek perlu makan 2 hari nggak masalah. Kan wajib bayar Bu. Nah, bahkan kata para ulama, kalau kita punya utang, Bu nggih. Misalnya punya utang 30 juta Bu. Kemudian sudah jatuh tempo, nggak boleh umroh. Enak-enakan nih. Duwe utang malah umroh Bu nggih. Nah kecuali utangnya dilunasi dulu nggak boleh. Nah kecuali masih lama jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, umroh nggak boleh, haji nggak boleh. Utang dulu. Ada orang punya utang umrah bolak-balik, haji bolak-balik, ora dibayar ibu, akan dituntut nanti di akhirat. Betul Bu. Termasuk utang dengan orang kafir Bu. Jangan menganggap enteng nggih. Ada contoh Bu, jenengan atau kita lah punya utang sama orang Cina kafir. Nanti ada hitungan di akhirat. Meskipun dia Cina, dia kafir, nggak boleh, haram. Kita tidak boleh mengganggu, mendolimi orang lain. Meskipun dia Kristen, meskipun dia kafir, nggak boleh. Nggak boleh Bu, haram. Mencaci maki dia, memaki dia, mendolimi dia, nggak boleh. Ini kan Cina kafir toh rasa dibayar. Oh nggak boleh, haram, dosa, nggak boleh. Gitu. Ya jenengan kos misalnya Bu neng kontraane atau neng kosnya wong kafir Cina rambayar, nggak boleh. Haram. Panjenengan guru kelas punya murid Cina kafir. Matematika nilainya 8. Tak kurangi ya ben dadi 7 wae. Boleh nggak Bu? Buatan parang, haram, nggak boleh nggih mendolimi, nggak boleh. Jadi minta ampun, minta maaf kalau itu berkaitan dengan hak manusia. Yang berikutnya ibu-ibu, taubat itu diikrarkan sebelum matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka pintu taubat sudah tertutup. Itu nanti akan muncul menjelang kiamat. Menjelang kiamat. Yang nomor pinten Bu? 6, yang keenam adalah taubat itu diikrarkan sebelum ghorgoroh. Ghorgoroh itu apa ya Bu? Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau ada orang yang dia bertaubat tapi nyawa sudah di sini Bu, ini pintu taubat tertutup. Jadi ada 2 kondisi pintu taubat tertutup. Yang pertama tadi ketika matahari terbit dari barat menjelang kiamat. Yang kedua adalah ketika nyawa kita sudah ghorgoroh sampai ke kerongkongan. Kenapa? Orang yang dia sakaratul maut, ketika dia akan menghadapi ajal kematian itu dia terkadang dia sudah melihat hal gaib. Mungkin dia melihat malaikat pencabut nyawa, mungkin dia sudah melihat hal-hal gaib, maka pintu taubat sudah tertutup. Artinya kalau dia taubat saat itu, maka taubatnya tidak diterima, alias ditolak. Ini Bu. Terus berikutnya Bu, di antara syarat bertaubat adalah apa Bu? Mengakui kesalahannya, mengakui kesalahan dia, mengakui kesalahan dia. Ini diantara syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar taubat kita benar-benar diterima Allah Subhanahu Wa Taala Bu. Dan taubat ini ibadah yang tidak boleh ditunda. Baik, kemudian berikutnya ibu-ibu, di antara cara agar kita bisa meninggal dunia dalam kondisi yang baik adalah jangan bermaksiat tatkala sendirian.
Di antara cara agar kita bisa mati dalam kondisi baik, jangan bermaksiat tatkala kita sendirian. Sebagian manusia ketika dia di rumah dia sholat. Ada istrinya, ada anaknya, ada cucunya, ada tetangganya lihat. Tapi ketika dia safar sendiri keluar kota, keluar pulau, keluar tugas dinas, dia nggak sholat. Kenapa? Keluarganya nggak lihat kok. Nah, dia nggak sholat. Ada orang ketika dia di rumah terlihat khusyuk, anteng, alim, baik, bagus, soleh. Tapi ketika dia keluar kota, dinas, keluar kantor, dinas kemana, dia berani berzina. Dia berani bermaksiat. Orang seperti ini, dia ketika berani bermaksiat tatkala sendirian, dikhawatirkan dia mati dalam kondisi buruk, ibu-ibu. Nah, hari ini itu Bu ada sarana, ada fasilitas, ada alat yang sangat berpotensi membuat kita bermaksiat tatkala sendirian, yaitu HP, ibu-ibu. HP, ibu. Tahun 90-an, kalau kita ingin menghindari maksiat gampang. Keluar, sudah rumah ditutup, pintu ditutup, selesai Bu. Kenapa Bu? Maksiat di luar rumah semua. Oke, sekarang maksiat malah di dalam kantongnya sendiri-sendiri. Ya, maksiat ada di dalam kamarnya sendiri-sendiri. Maksiat ada di dalam HP-nya sendiri-sendiri. Justru hari ini manusia seseorang itu mudah bermaksiat tatkala dia bersendirian. Di dalam kamarnya dia sendirian dengan HP-nya ada wifi, dia bisa berselancar, bisa melihat apa yang dia inginkan. Ini sangat berbahaya ibu-ibu. Ini sangat berbahaya sekali. Ketika ada anaknya, ada cucunya, ada istrinya, suaminya, dia yang dilihat baik-baik. Tapi ketika sepi, nggak ada orang, yang ditonton, yang dilihat, yang didengar, semua perkara-perkara maksiat semua. Orang seperti ini itu terancam dengan kematian yang sangat buruk. Nabi pernah bersabda, Bu, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi hasanati amsali jibali tihamah baybidun. Aku tahu, kata Nabi, ada suatu kaum dari umatku, nanti di hari kiamat itu dia akan membawa pahala sebesar gunung Tihamah, gunung yang besar. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala itu menjadi debu yang berterbangan. Artinya sia-sia, Bu. Dia sholat, dia puasa, umroh, haji, zakat, sedekah, zikir dan seterusnya, Bu. Ya, qala Thauban itu mantan budak Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasul, ceritakan sifat-sifat mereka. Kata Nabi, qala amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu ya seperti kamu. Kulitnya, omongannya, bahasanya seperti kamu. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah indahakuha. Tetapi dia itu kalau tatkala sendirian, dia berani berbuat maksiat kepada Allah. Jadi dia itu maksiatnya tatkala sendirian. Ini sangat berbahaya, ibu-ibu. Baik jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tergoda dengan HP, Bu, ya HP-nya ya dibatasi. HP dibatasi, Bu. Jangan Bu, ngeten Bu, jangan terlalu percaya sama anak-anak jenengan, Bu. Meskipun dia sudah sekolah di sekolah Islam, mungkin dia sudah rajin sholat, mungkin dia di pondok lah, dia ikut TPQ, dia ikut ngaji madrasah, tapi tetap dikontrol. Tetap dikontrol kalau dia punya HP, ibu-ibu. Apalagi HP yang bagus. Ya kecuali HP-nya nggak ada kuota, ya nggak apa-apa. Ini yang repot tuh HP yang bagus, Android, ada kuota, ini yang sangat berbahaya, ibu-ibu. HP, Bu.
Yes. HP itu kan membuat anak-anak nggak gerak, nggih, fisik nggak gerak, akalnya cuman fokus di HP, membuat bodoh HP itu. Maka orang tua yang cerdas ya membatasi HP untuk anak-anaknya. Bahkan kalau bisa sebelum dia SMA jangan dikasih HP, Bu. Jangan, Bu. Nanti kecanduan ibu-ibu. Ya merusak mata, panyalah nggih HP itu. Jadi jangan bermaksiat tatkala sendirian. Kemudian berikutnya ibu-ibu, berdoa. Di antara cara agar kita bisa mati dalam kondisi yang bagus adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jagat alam raya ini. Di antara doa yang Nabi ajarkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama Islam ini. Doa, minta sama Allah, merengek, menangis, mengemis, melolong, mengemis kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kematian yang baik, ibu-ibu. Orang-orang yang soleh, mereka itu ingin berdoa kepada Allah agar mati baik. Contoh seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa minta mati baik. Seperti di surat Yusuf ayat 101. Kata Nabi Yusuf, tawaffani muslima. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, ibu-ibu. Kemudian juga tukang sihir Fir'aun juga minta mati baik, seperti di surat Al-A'raf ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang muslim, ibu-ibu. Al-A'raf ayat 126. Ini doanya penyihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ketika dia duel sama Nabi Musa, mereka membawa tali-tali itu dilemparkan seolah-olah seperti ular. Kemudian tongkat Nabi Musa dilempar jadi ular betulan lalu dimakan, dia bertaubat. Nah, dia doa seperti ini. Kenapa, Bu? Karena ketika dia masuk Islam itu dia diancam Fir'aun, akan dibunuh, akan disalib. Akhirnya dia minta sama Allah mati dalam kondisi muslim. Dan dia ini pagi hari duel sama Nabi Musa, lalu dia taubat, mungkin siang hari dia dibunuh, akhirnya dia masuk surga, Ibu. Bayangkan, Bu. Mungkin puluhan tahun dia syirik kepada Allah, taubat, mati muslim, swarga. Dan Bu, ini kedermawanan Allah, makanya sangat beruntung ada orang kafir, orang Kristen, puluhan tahun dia Kristen, hari ini taubat lalu mati, dia di swarga. Semua keburukannya insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Baik, jadi minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Kemudian berikutnya ibu-ibu, berbuat baik kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia, baik dia muslim atau kafir. Kalau ada kesempatan berbuat baik, kita berusaha berbuat baik kepada manusia, kepada tetangga, meskipun dia kafir, meskipun dia Kristen, kalau tetangga kita tolong, kita bantu, boleh, Bu, nggak apa-apa. Berpahala. Ada pendeta Kristen kelaparan, kita kasih makan, boleh, Bu? Bagus, boleh, silahkan. Ibu-ibu jam 3 malam. Salah nggih, Ibu, jenengan jam 3 malam, Bu, mau sholat tahajud, sudah wudu, sudah persiapan sholat tahajud. Ketika mau takbir, pintu diketok orang, tok ngoten, Bu. Lalu jenengan buka. Jenengan belum jadi sholat. Jenengan buka, ternyata tetangga sebelah Nasrani dia, pendeta, Bu. Bu, minta tolong, Bu, jenengan yang punya mobil, istriku mau melahirkan, Bu, tolong antar ke puskesmas atau ke rumah sakit. Pertanyaan, Bu,
Jenengan nganter apa sholat tahajud, Bu? Pilih mana, Bu? Nganter. Berpahala. Sholat besok bisa. Betul, Bu? Jelas, Bu, nggih? Ini Islam, Bu, seperti itu. Silakan, Bu, jenengan berbuat baik kepada orang kafir, boleh. Silakan. Betul, Bu? Tapi gini, Bu, nggih, menurut saya, Bu. Kita dalam negara kita kan kita diperintah untuk toleransi, Bu, nggih. Dalam Islam, Bu, ini penting nih. Dalam Islam kita itu wajib untuk toleransi dalam beragama. Wajib, harus. Kalau enggak dosa malah. Ya sih, kita ini kan di negara kita kan ada 6 agama yang resmi menurut pemerintah, nggih. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Maka kita sebagai orang muslim wajib harus toleransi beragama, harus wajib. Kalau enggak malah dosa. Jelas, nggih? Tapi Bu, ini yang penting tapinya, Bu. Toleransi yang benar itu punya 2 ciri, Bu. Kita wajib toleransi dalam beragama, harus. Tapi ingat, toleransi beragama yang benar itu cirinya 2. Cirinya 2, Bu. Kurang salah satu, enggak toleransi. Apa ciri toleransi yang benar? Apa, Bu? Toleransi beragama yang benar itu cirinya 2, yaitu jangan ganggu dan jangan bantu. Dan, Bu, ingat, Bu, nggih, toleransi dalam hal beragama, ya, Bu. Ini yang digarisbawahi, beragama. Bukan hubungan sosial, bisnis, enggak. Bukan bertetangga, bukan bisnis, bukan. Beragama. Kita wajib toleransi dalam beragama. Lah, cirinya 2 tadi. Jangan ganggu dan jangan bantu. 2, Bu. Ganggu, jangan. Bantu, jangan. Contoh, Bu. Tanggal 25 Desember, ono Natalan. Di sini ada, Mas, orang Kristen. Oh, ada, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Agama kita agama fair, Bu. Kajian terbuka, kita nggak pernah kebenaran kok, Bu. Jelas, Bu, nggih. Ciri kebenaran itu apa, Bu? Berani disampaikan terang-terangan. Itu kebenaran, Bu. Nek keburukan, kedustaan mesti takut. Kita berani karena kebenaran. Bahkan didengar nggak apa-apa. Dan, Bu, ya saya beberapa kali pernah ngisi halal bihalal. Kemarin terakhir itu halal bihalal di daerah satu tempat dekat Undip itu. Pak RT-nya itu kan sambutan, Bu, nganggo songko ireng, Mas. Ini nyata nih, wingi halal bihalal kemarin, Syawal kemarin. Pak RT-nya itu songko ireng sarungan kuku. Ternyata Pak RT niki Kristen, Mas. Aku yo kaget, Bu. Kaget aku. Di daerah Undip, dekat RSND, Bu. Lah, baik. Contoh, Bu. Jangan pulang, Bu, nanti malah salah paham. Terus, Bu, nggih. Jenengan, Bu, punya tetangga, Bu, Kristen. Tanggal 25 Desember dia merayakan Natal. Betul, Bu? Lah, ketika merayakan Natal, Bu, lalu jenengan lempari watu. Boleh nggak, Bu? Haram, tidak boleh. Ganggu berarti. Lagi merayakan Natal, mau Natalan dia jenengan cegat. Ayo, ini Natalan tak sunati lu. Nah, boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Lagi Natalan, karena malam listrik jenengan pateni ben peteng didet. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh, ganggu. Jelas, Bu, nggih? Nggak boleh, Bu. Lagi Natalan jenengan caci maki, jenengan nggak boleh. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Ganggu. Ganggu jangan. Nah, yang kedua, Bu. Bantu juga jangan. Natalan jam 7 pagi, misalnya nggih hari Minggu. Jenengan malah melok noto kursi. Boleh nggak, Bu? Ya tidak boleh. Bantu. Berarti jenengan nggak toleransi, Bu. Ono Natalan jenengan malah ketua panitia, Ibu. Boleh nggak, Bu? Nggak boleh, haram, dosa.
Ono Natalan, jenengan malah sing ngisi acara, jenengan yang penerima tamu, atau gini, bagi snack tidak boleh, haram. Bantu jenengan berarti Bu, enggak toleransi namanya. Kan tadi dua Bu, ojo ganggu, ojo bantu. Betul Ibu-ibu. Menjelang Natal, pendeta datang. Bu, karena di perumahan kami ini nggak ada halaman yang kosong, kebetulan rumah ibu kan halamannya kosong. Saya mau pinjem halaman rumah jenengan. Pinjemi nggak Bu? Pinjemi nggak Bu? Tidak boleh, haram, dosa Bu jenengan. Bantu berarti Bu. Lah itu toleransi Bu. Bantu, jangan ganggu, jangan. Fair Thomas? Fair. Ingat Bu nggih, dalam hal beragama ya. Beragama loh Bu, ada tulisan beragama. Ngerti Ibu-ibu? Jelas Bu nggih? Tapi kalau yang lain boleh. Tadi nganter pendeta ke puskesmas, nggih, tetangga pendeta kelaparan kita kasih makan, silakan. Anak pendeta nggak bisa sekolah kita kasih biaya, boleh. Kita bisnis bertetangga, jual beli, sewa menyewa, silakan. Tapi ini dalam hal beragama, ibadah, masalah akhirat, masalah akidah, keyakinan, lakum dinukum. Nah, itu dalilnya Bu. Ini Bu. Menjelang Natalan, jenengan ditelepon, Bu, saya mau pesen nasi 100 dus. Jenengan kebetulan catering Bu. Bu, saya pesan 100 dus Bu untuk acara Natal besok pagi. Beli nggak Bu? Beli nggak Bu? Tidak boleh ibu-ibu. Wonten pareng, bantu jenengan Bu. Ganggu sedikit jangan, bantu sedikit jangan. Ini kan tadi toleransi kan dua tadi Bu. Nih jenengan tidak ini berarti jenengan nggak toleransi namanya. Lah ada orang kaum muslimin Natalan malah sing dadi ngisi acara, terbangan ning kono. Ini gimana kebablasan? Silakan wahai orang-orang Kristen mau Natalan silakan, kami nggak ganggu kok. Tapi kami juga nggak bantu, kami nggak ganggu dan kami nggak bantu. Silakan. Enak Bu nggih? Fair Bu, enak. Mana yang salah coba Bu? Orang kritik silakan, mana yang salah? Lah nanti kalau sudah urusan sosial, urusan pos kamling, kebersihan, keamanan, bareng-bareng. Kan urusan dunia Bu. Tapi kalau urusan agama, akidah, ibadah, keyakinan, lakum dinukum waliyadin. Natal kan agamamu, silakan kamu urus sendiri, sing panitia, sing isi acara, sing ngurusi, silakan. Dan Bu, maka ketika ada Natal jenengan haram untuk membantu dan haram untuk mengganggu. Ngoten Ibu-ibu. Itu namanya toleransi yang pas Ibu-ibu. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Enak, itu agama kita Bu, indah. Ngoten Ibu-ibu. Yang terakhir Ibu-ibu, berusaha ikhlas. Ikhlas agar kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Ikhlas tadi mengharap pujian dari Allah Bu. Ini ada waktu sekitar 4 menit Bu, sedikit Bu saya sampaikan Bu. Contoh Bu, contoh-contoh orang-orang yang mati dalam kondisi indah. Contoh kematian yang sangat indah. Contoh Bu, 1. Seperti seorang ulama yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini kalau nggak salah beliau ini gurunya Imam Al-Bukhari kalau nggak salah Bu, atau muridnya Al-Bukhari kalau nggak salah nggih. Abu Zur'ah Ar-Razi, bisa dicek nanti di internet. Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini meninggal dunia dalam kondisi indah. Bagaimana matinya Mas? Ini beliau ini ahli hadis Bu. Beliau hafal sekitar 200.000 hadis. Hafal sekitar 200.000 hadis. Ketika akan mati, ketika sakit akan mati itu Bu, murid-muridnya itu akan mentalkin itu sungkan Bu.
Ini orang alim loh, orang yang mulia loh, orang yang bertakwa loh. Maka orang-orang di sekitarnya itu malu. Mau mentalkin dengan kalimat tauhid itu nggak enak Bu, sungkan. Akhirnya santri-santrinya ini, murid-muridnya ini itu murojaah hadis Bu. Murojaah itu apa ya Mas? Mengulang-ulang hadis. Ngerti Bu? Qala haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Akhirnya tapi keras. Biar didengar oleh beliau. Yaitu kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis ini itu ditirukan oleh beliau, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, lalu mati Bu. Kata Nabi, barang siapa yang dia di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga, lalu dia mati Bu. Masya Allah Bu, membaca hadis yang mulia. Dan hadisnya hadis ini hadis tepat ketika dia akan meninggal dunia. Jelas oke? Ini kematian yang indah. Yang kedua adalah Ibnu Taimiyah. Beliau ini ulama besar. Beliau ini meninggal dunia tapi di penjara ketika selesai membaca surat Al-Qamar ayat yang ke-54. Ini maknanya jos niki. Al-Qamar 54. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan masuk surga, yang di situ ada sungai yang masuk surga. Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Meninggal dunia Bu. Ini Al-Qamar ayat 54. Luar biasa Kemudian juga seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat itu setelah mendengar kalimat di surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Meninggal dunia Bu. Masya Allah. Kemudian juga ini banyak sebenarnya Bu. Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, meninggal dunia ketika membaca Al-Quran. Umar bin Khattab juga gitu dibunuh ketika menjadi imam sholat subuh. Kemudian Ibnu Rajab meninggal dunia ketika mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari, bab janais, bab jenazah. Jadi nulis buku Bu, nulis kitab bahas masalah jenazah, mati deh nih. Ini ulama Bu, Masya Allah ya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Al-Singkiti. Beliau ini ketika menulis kitab tafsir Adwaul Bayan, belum selesai Bu, sampai juz 20 juz di surat Al-Mujadilah, itu meninggal dunia juga. Kemudian juga Muhammad Rasid Ridho, mati ketika menulis kitab tafsir Al-Manar, sampai surat Yusuf, meninggal dunia. Ini contoh-contoh para ulama Bu ketika mereka meninggal dunia dalam kondisi beramal solih. Ini sudah kita sampaikan Bu. Mati itu ada 3 rahasia. Ada 3 rahasia mati. Kapan kita mati rahasia, di mana kita mati rahasia, bagaimana kita mati juga rahasia. Kita ingin mati di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, dan dalam kondisi yang terbaik. Pas sujud, mati. Pas poso, mati. Pas umroh, meninggal. Pas haji, meninggal. Ini seperti kemarin, banyak jamaah haji yang meninggal dunia. Semoga mereka mati dalam kondisi baik. Pas sedekah, meninggal. Pas berbakti kepada orang tua, meninggal. Pas, ini kita ingin seperti itu. Maka Bu, nasihat saya Ibu, agar kita ini bisa mati dalam kondisi baik Ibu, maka tadi Ibu ini saged punya waldifah Bu. Waldifah itu amal sunnah yang rutin kita lakukan. Itu namanya waldifah, amal andalan Ibu-ibu. Punya amal andalan, amal sunnah yang rutin kita lakukan. Contoh Bu, nek saged Bu nanti malam dilakoni Bu yaitu Bu, sholat witir Bu. Nek saged Bu mulai nanti malam ibu-ibu sholat witir. Sampun, alhamdulillah. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati tiap malam. Boleh dilakukan sebelum tidur,
boleh juga setelah tidur. 1 rakaat boleh. Allahu Akbar, iftitah, Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, ruku dan seterusnya selesai. Paling sekitar 1-2 menit, Bu. Nek saged sampai mati, Bu, witir, Bu nggih. Witir iki penting. Nabi itu hampir-hampir tidak pernah meninggalkan witir, Ibu-ibu. Mau sakit, mau bledek, mau gempa, mau apa, witir aja lali. Nek saged. Sampai kapan? Sampai mati. Semoga dengan amal kecil ini, mungkin bagi kita kecil, remeh mungkin, semoga menjadi amal andalan, Ibu-ibu. Nah, ini kan rahasia, Bu, di rumah toh. Nek umroh orang lihat, haji sa-RT ngerti kabeh, wong dipamiti, Bu nggih. Lah amal-amal rahasia yang sepele ini zikir, Bu, istighfar, Bu nggih. Nek saged lesane ndremimil, Bu. Sambil ngulek sambel astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil nyapu, sambil nyetrika, sambil nanti kondur ke rumah jenengan, sambil apa, sambil ngomong anak. Nek saged, Bu, lesane ndremimil, istighfar, tasbih, tahmid, subhanallah, Allahu Akbar dan seterusnya. Semoga dengan cara-cara seperti ini nanti ketika kita akan mati mudah mengucapkan la ilaha illallah, les jos gandos, Bu. Nek saged, nggih. Nah, ini kan perlu diusahakan, Ibu-ibu. Nggih, berusaha. Jam pinten, Mas? Jam 5 lebih. Nggih, mengatakan nggih yang bisa kita sampaikan mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan kita membahas bahaya meninggalkan sholat. Mengatakan, Bu, karena banyak orang yang terkadang muslim, mengaku muslim tapi terkadang sholatnya masih bolong-bolong. Bagaimana sih bahaya orang yang meninggalkan sholat? Sampun? Ada pertanyaan, mboten? Satu nggih, satu. Pripun, Bu? Nggih. Senin sampai Sabtu saatnya untuk taat. Terus kalau malam minggu itu biasanya kita kan ada yang mengharapkan musik. Cuma kalau pas malam minggu atau minggu kita itu musikan, cuma musiknya yang sholawatan gitu. Apa itu termasuk maksiat? Di dalam kitab Az-Zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir, Bu, Az-Zawajir itu kumpulan dosa-dosa besar, Bu. Ada sekitar 300 dosa besar. Kalau nggak salah yang menulis Ibnu Hajar, disampaikan bahwa musik itu termasuk dosa besar. Memang ulama beda pendapat, Bu. Mendengarkan musik itu apakah termasuk dosa besar apa dosa kecil? Tapi ulama sepakat haram. Jelas sih? Ulama sepakat haram. Cuman dosanya itu dosa gede apa dosa kecil? Ngaten. Maka nek saged ya dihindari. Walaupun itu sholawatan. Karena ada musiknya. Ngaten Ibu-ibu. Yang saged dihindari. Ulama sepakat musik itu haram. Cuma tadi nggih jatuhnya itu nanti dosa besar atau dosa kecil. Nah, dosa kecil itu bisa menjadi besar kalau dilakukan terus-menerus. Bendino. Tiap malam minggu aja, tiap malam minggu naik setahun. Gitu, Bu nggih. Apalagi dilakukan dengan meremehkan, menggampangkan, menyepelekan maksiat, Bu. Ini bahaya loh, Bu nggih. Tadi jangan sampai kita menyepelekan dosa. Tadi dosa sekecil apapun kalau tidak diampuni oleh Allah tempatnya di neraka. Maka jangan diremehkan maksiat. Itu kan umpamanya kita tujuannya kadang sekali juga buka Facebook. Kita itu mau belajar dengan ustaz-ustaz di Facebook kan banyak. Tapi setelah kita buka itu ternyata itu ada apa, malah keluar apa gitu. Itu termasuk kita melakukan dosa. Baik, Bu. Kita itu kalau melakukan sesuatu yang tidak sengaja, maka tidak dihitung dosa, Bu. Jenengan tadi membuka Facebook tadi kan nggak sengaja melihat itu, Bu nggih. Itu kan contoh, Bu nggih. Saya pengen melihat berita. Ternyata ono sesuatu yang gambar-gambar sing ranggena. Ini kan ya jangan dilihat. Ini nggak dosa. Kecuali kalau kita nikmati, kita lihat. Kan kita pinginnya lihat berita, Bu nggih. Kan perkara mubah. Cuman ternyata itu satu paket. Itu namanya tabi. Tabi itu dia pengikut. Maka dihindari, kalau bisa dihindari jangan dilihat, Ibu-ibu.
Tapi kalau jenengan sengaja melihat itu ya haram. Ngoten ibu-ibu, dihindari nek bisa nggih. Ada sekarang kayak itu apa kebanyakan orang kan statusnya itu ya doa-doa tapi diiringi musik. Lah kita itu kadang juga waduh ono musik. Nggih. Nggih, kalau bisa dihindari nggih dihindari mungkin, dan banyak nggih doa-doa yang tanpa musik ibu-ibu. Pilih doa-doa yang tidak ada musiknya. Pilih ibu-ibu. Ngoten ibu-ibu. Hidup ini kesempatan beramal sekali Bu nggih. Jangan sampai kita salah jalan. Jangan sampai kita salah ustadz. Jangan sampai kita salah ngaji ibu-ibu. Kesempatan beramal hanya sekali. Kalau salah ngaji, salah ustadz, salah jalan bisa berbahaya, penyesalan nanti tidak ada gunanya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni maksiat-maksiat kita dan mengumpulkan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT. Oh, mboten. Pak RT mboten rampung, Mas.